Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajidita Nasaha dari program studi D4 Sistem Informasi Bisnis dengan NIM 23417600077 akan mempresentasikan tentang analisis perbandingan kualitas sistem informasi Shopee dan Tokopedia terhadap kepuasan pengguna. Di era sekarang ini, mungkin kita lebih sering mendengar suara teriakan kurir paket daripada sapaan tetangga. Paket-paket tersebut datang dari berbagai macam e-commerce, di antaranya ada Shopee dan Tokopedia. Kedua platform tersebut saling bersaing untuk memberikan kenyamanan serta kepuasan bagi penggunanya. Menurut data APJII atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia menunjukkan bahwa Shopee mendominasi pasar dengan angka 53,22% kunjungan dan Tokopedia tertinggal jauh di angka 9,57% per tahun 2025 ini. Angka ini sangat jauh berbeda sehingga memicu rasa penasaran saya apakah terdapat perbedaan signifikan kualitas sistem antara Shopee dan Tokopedia. Yang kedua, dimensi kualitas sistem mana yang paling berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Dan yang ketiga adalah bagaimana pengaruh kualitas sistem terhadap kepuasan pengguna di kedua aplikasi tersebut. Agar penelitian ini fokus, adapun batasan-batasan yang saya tetapkan. Yang pertama adalah hanya membandingkan e-commerce Shopee dan Tokopedia, tidak membandingkan e-commerce serupa seperti TikTok Shop dan Lazada. Selanjutnya, menggunakan indikator Lavdon dan Lavdon pada tahun 2020 yang meliputi efisiensi, keandalan, kemudahan, integrasi, serta dukungan keputusan. Dan yang ketiga adalah responden yang dipilih adalah pengguna aktif yang pernah menggunakan kedua aplikasi tersebut minimal dalam 3 bulan terakhir. Manfaat dari penelitian ini adalah secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dimensi-dimensi kualitas sistem yang perlu diperhatikan serta relevan dan dominan dalam mempengaruhi kepuasan pengguna saat bertransaksi di suatu platform e-commerce tertentu. Dan yang kedua adalah secara praktis, hasil penelitian ini memberikan masukan yang strategis dan umpan balik secara langsung mengenai suatu persepsi pengguna e-commerce terhadap dimensi kualitas sistem dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain yang ingin mengkaji hubungan kualitas sistem dengan kepuasan pelanggan dengan konteks e-commerce. Tinjauan studi yang saya ambil ada 3. Yang pertama adalah dari Lutfiana et al. Tahun 2023 dengan judul Analisis Kualitas Pelayanan Shopee dan Tokopedia menggunakan gap analysis dan importance performance analysis atau IPA. Dengan membandingkan Shopee dan Tokopedia, metodenya adalah gap analysis dan IPA. Untuk temuannya, ada Shopee memiliki gap terbesar pada dimensi efisiensi dan Tokopedia memiliki gap terbesar pada dimensi fulfillment dan privacy. Dengan masing-masing gap Shopee itu ada di minus 0,13 dan Tokopedia di minus 0,07. Dan secara keseluruhan, Tokopedia lebih unggul daripada Shopee. Selanjutnya adalah penelitian dari Wibisono dan Cahyadi pada tahun 2024 dengan judul Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Pelanggan, dan Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan pada e-commerce. Ditemukan bahwa kualitas pelayanan itu berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan.
Jadi temuannya itu semakin tinggi kualitas pelayanan yang diberikan, maka ada kemungkinan semakin besar pelanggan akan loyal terhadap perusahaan tersebut. Selanjutnya ada di penelitian Ernung Tias pada tahun 2023 dengan judul The Government Website as User Information Source, a Model of User Satisfaction, Information and System Quality. Hasilnya berbeda, menunjukkan bahwa faktor standar kualitas sistem seperti availability, reliability itu tidak ditemukan dan tidak berpengaruh signifikan. Namun, ada variabel seperti desain dan efisiensi itu didukung sehingga berpengaruh positif terhadap kepuasan penggunanya. Selanjutnya, ada penulisan teori yang saya gunakan, ada dua, yaitu kualitas sistem atau variabel X yang mengacu pada model Loudon dan Loudon pada tahun 2020 dengan 5 indikator. Yang pertama ada efisiensi, keandalan, kemudahan, integrasi proses bisnis, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk mendukung keputusan. Selanjutnya, untuk kepuasan pengguna yang akan menjadi variabel Y, mengacu pada Delon dan McLean, yaitu user satisfaction, untuk menilai respon emosional pengguna setelah membandingkan harapan dengan hasil kenyataan sistem. Untuk dasar pengujian statistik, ada 3, yaitu uji perbandingan, uji pengaruh, serta koefisien determinasi. Untuk uji perbandingan yaitu komparatif, fungsi utamanya itu untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara dua kelompok sampel yang tidak saling berhubungan atau independen. Dan jika memang itu data yang digunakan itu normal, berdistribusi normal, maka saya akan menggunakan independent sample t-test. Dan jika data tersebut tidak normal, saya menggunakan Mann-Whitney U-test. Selanjutnya adalah uji pengaruh atau asosiatif untuk mengetahui apakah ada hubungan atau pengaruh antara variabel independen yang X terhadap variabel dependen yang Y, dan jika ada, seberapa besar atau seberapa erat hubungan tersebut. Untuk uji pengaruhnya, saya menggunakan regresi linear sederhana. Jadi untuk memprediksi seberapa besar pengaruh kualitas sistem X terhadap kepuasan yang ada di variabel Y. Selanjutnya adalah koefisien determinasi, yaitu untuk menunjukkan persentase seberapa besar variabel X mampu menjelaskan variabel dependen yang Y. Dan koefisien determinasi ini mengukur persentase kontribusinya untuk variabel X terhadap Y. Sesuai dengan tujuan penelitian ini, saya menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian komparatif dan asosiatif. Untuk alokasi dan waktunya dilakukan secara online melalui Google Form dengan responden itu di Politeknik Negeri Malang pada Januari 2026. Populasi dan sampel. Untuk sampelnya saya menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel dihitung menggunakan rumus Lovin dengan targetnya sekitar 100 sampai 150 responden. Dengan kriteria responden itu adalah pengguna aktif minimal 3 bulan terakhir serta pernah bertransaksi minimal 3 kali di masing-masing platform tersebut. Kuesioner ini akan menggunakan skala Likert 1 sampai 5 dengan sangat tidak setuju, netral, setuju, dan sangat setuju.
dengan membandingkan dua variabel utama. Yang pertama adalah variabel X yang sesuai dengan Laudon dan Laudon tadi yang ada 5 indikator atau 5 dimensinya. Selanjutnya adalah variabel Y yang mengacu pada Delon dan McLean untuk mengukur kepuasan penggunanya. Setelah data berhasil dikumpulkan, maka saya akan melakukan pengolahan data menggunakan SPSS dengan 3 tahapan analisis. Yang pertama adalah uji instrumen untuk menguji apakah kuesioner saya tadi itu sudah valid dan reliable. Yang kedua adalah uji komparatif. Uji komparatif ini digunakan untuk melihat apakah ada perbedaan signifikan di antara dua platform tersebut. Saya menggunakan independent t-test jika data saya normal dan akan menggunakan mean variety t-test jika distribusi tidak normal. Yang ketiga adalah uji pengaruh menggunakan regresi linear sederhana untuk mengetahui seberapa besar kualitas sistem mempengaruhi kepuasan penggunanya. Sekian, terima kasih hasil dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan serta kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.